Oke, kembali lagi bersama saya Roisyanto, anaknya Jokowi nih yang nomor 4. Tapi kebetulan saya karena durhaka jadi sales. Kali ini saya kedatangan tamu spesial ini dari Jakarta kamu ya? Soalnya tamu aku pun tidak ngopi nanti. Oh, tiap hari Soalnya ngopi di tamu. sini. Loh, kantor pusatmu kan di Jakarta. Enggak, Ini adalah Fajar Kalvarita. Jar, kamu profesinya sebagai apa, Jar? Bang Surfi mas. Kamu berarti tukang survei. Pertanyaan pertama, Jar. Pernah nggak survei janda pakai dasaran tok, Jar? Sering. Yang kamu rasain apa kalau survei janda itu? Profesional lah yang pasti. Saya tidak Profesional, sampai menjerumus ke pikiran ini. profesional sih iya, tapi nggak pernah nggak kebayang gini gitu. Nggak pernah kebayang. Apa karena di podcast apa gimana? Bisa dibuktikan di survei ke teman-teman sales yang lain. Saya pernah neko-neko. Berapa kali survei janda? Tidak bisa terhitung. Oh, tapi kalau janda sendiri itu sih gimana sih? Maksudnya, Kalau prosedurnya misalnya saya janda nih, terus mau ngambil mobil, itu prosesnya beda nggak dengan yang lain? kalau proses tidak ada bedanya. Selama kita pandang dia mampu secara kapasitas, karakter, kita bisa biayai. Oh, secara kapasitas dan karakter, kemampuan konsumen masih bisa dibiayai ya. Kalau ini, sekarang kan banyak profesi baru itu ya, kayak LC atau Purel gitu. Itu pernah nggak survei? Pernah dapat konsumen LC nggak? Sering. Jadi berbagai macam profesi sudah pernah saya proses. Mulai dari LC, janda, terus LC, janda, maling sapi, sampai pejabat semua sudah pernah saya proses. kalau di kebetulan kamu kan di Mandiri Tunas Finance ya, wilayah Tapal Kuda. Kalau persyarat dari segi persyaratan, kalau misalnya saya nih mau ngambil mobil, terus apa aja persyaratannya itu yang harus dipenuhin? Jadi kalau di Mandiri Tunas Finance itu tidak terlalu sakit. Jadi intinya selama konsumen itu mampu secara kapasitas, karakter masuk, dan ini patut dibiayai untuk persyaratan kita nomor dua. Oh, Jadi masih bisa kita bicarakan. masih masih bisa dibicarakan ya. Jadi seumpama nanti konsumen yang kita proses itu contoh bukti saklet mandatori, KTP, KK, surat nikah, bukti kepemilikan rumah, rekening tabungan 3 bulan terakhir. Selama itu masuk, jadi seperti kayak tadi yang Mas Wahid cerita, janda, LC masih kita bisa. Itu nggak ada masalah ya. Masalah profesinya ya silahkan profesi Ya, ibarat sendiri. kata kita membangun rumah, kita membangun fondasi, contoh ada batu kali. Batu kali seperti ini. Ini tidak pas dipasangkan. Jadi kan masih kita bisa tambal sulam. Oh gitu. Kalau paling menurut Mas Fajar sendiri enaknya jadi tukang survei apa? Ya, bertemu dengan orang-orang baru, berbagai macam karakter. Jadi kita bisa belajar dari situ. Oh, banyak pengalaman ya. Mengetahui karakter si A, si B gitu ya. Kalau paling yang nggak enak jadi tukang survei apa? Paling nggak enak jadi tukang survei itu ketemu nasabah yang seolah-olah kita tidak dibutuhkan, dalam artian membeli mobil cuma ngasih data seadanya, minta diproses cepat. Itu yang bikin kita Oh, pusing. oh kadang minta Jadi yang survei hari ini minta kirim nanti sore gitu ya. masih harus kita tata, kita lengkapi satu-satu. Jadi untuk para konsumen, kalau misalnya mau pengajuan kredit, yuk bersabar. Rata-rata proses survei itu kan 3 sampai 7 hari. Itu pun kalau datanya lengkap ya. Data Kalau lengkap 1 hari 2 hari kita bisa oh selesai. bisa ya 1 hari 2 hari bisa selesai kalau datanya lengkap. Jadi itu yang perlu harus diketahui gitu. Kalau misalnya ini Mas pasti banyak yang tanya ini Mas, DP minimalnya itu berapa? Kalau kita DP minimal sesuai aturan perusahaan, kita pasang DP 20%. Jadi 20% itu dari mana? 20% itu dari harga kendaraan. Oh, dari harga kendaraan, mau baru mau bekas itu 20% dari kendaraannya. Misalnya mobilnya harganya 200 juta, kurang lebih DP-nya 30-an ya. Jadi kalau sama secara kalkulasi, contoh dengan harga mobil 200 juta, untuk secara kalkulasi 20%-nya dari 200 juta kan sekitar 40 juta. 40 Jadi juta. 40 juta itu kan masih belum ketambahan biaya admin, asuransi, dan lain-lain. Oh, Jadi kan jadi kadang-kadang ada beberapa konsumen tanya, Mas, kalau DP 20% kan seharusnya DP ku sekian. Iya Bu, jadi kalau di dunia pembiayaan itu,
20% dari DP yang sudah terbayarkan konsumen itu masih belum ditambah dari biaya admin, terus Ada asuransinya. asuransi jiwa, asuransi mobil. Jadi itu yang bikin agak nambah sedikit. Kalau kredit mobil misalnya 5 tahun nih ya, itu bisa nggak, kan tadi kan disebutin ada asuransi ya. Bisa nggak selama 5 tahun itu di cover sama pihak asuransi full? Itu sangat bisa sekali. Jadi tergantung requestnya konsumen. Jadi kalau konsumen meminta untuk angsurannya lebih diturunkan, jadi kita turunkan lagi asuransinya. Kita fleksibel. Oh, jadi menyesuaikan ya, tergantung permintaan dari konsumen sendiri ya. Cuma yang lebih amannya kita sarankan untuk konsumen full OLES selama full tenor. Selama full tenor itu ya. Jadi tidak terlalu tidak terlalu terbebani kalau nanti mobilnya beset, mobilnya kecelakaan, karena itu full nanti ditanggung oleh asuransi. Karena di cover ya sudah sama pihak asuransi. Cuma ya yang konsekuensinya memang angsuran agak naik ya. Kalau itu kan ada asuransinya ya. Itu asuransi kendaraan aja apa ada asuransi jiwanya? Lengkap. Jadi asuransi kendaraan kita cover, asuransi jiwanya itu juga kita cover. Oh, bahkan itu sudah di cover sama asuransi jiwanya juga ya. Kita memperhatikan untuk proses dari safety-nya konsumen. Jadi kan kita tidak tahu namanya musibah juga nggak tahu ya. Jadi kalau misalnya sudah ada asuransinya, konsumennya berkendaranya lebih tenang, lebih nyaman. Jadi seperti itu ya. Oh ya, untuk teman-teman, kalau kalian pernah dapat pengalaman kredit kendaraan itu di mana? Coba ketik di kolom komentar. Nah, kalau yang mau proses mobil bisa hubungin Mandiri Tunas Finance di wilayah kalian masing-masing. Tapi untuk wilayah Jember, Lumajang, Bondoso dan Situbondo sampai Probolinggo bisa hubungin Mas Fajar. Nama Instagramnya nanti saya cantumkan di bawah.